Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah berjumpa kembali dengan majelis Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran yang diberi hak untuk memberi syafaat itu, yang diberi hak untuk mendapatkan syafaat itu ya. Yang pertama Kanjeng Nabi. Yang pertama Kanjeng Nabi. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga orang-orang soleh, termasuk orang tua kita. Orang-orang yang soleh. Siapapun orang soleh itu, ya termasuk orang tua kita, ya itu juga diberi hak, ya termasuk diberi hak untuk mendapatkan apa tadi? Syafaat. Jadi besok itu orang-orang soleh itu diberi hak untuk memberikan syafaat kepada temannya. Ya. Ini yang disebut dengan wa khuluta'uhu sholihin. Pentingnya kita berteman dengan orang soleh, bertetangga dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh, bermitra dengan orang soleh. Itu karena besok dia dikasih hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Berteman akrab dengan orang soleh itu dianjurkan, ya dianjurkan. Karena salah satu orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat adalah orang soleh. Ya, paham yang saya maksudnya dia? Paham? Siapa saja yang diberi hak untuk memberikan syafaat? Pertama Kanjeng Nabi, yang kedua Al-Quran, yang ketiga orang-orang soleh, termasuk orang tuanya. Kalau orang tuanya orang soleh, bisa menarik keluarganya. Orang-orang yang soleh. Sehingga kula panjenengan disunnahkan untuk mencari teman yang baik. Ya, disunnahkan untuk mencari teman mitra yang soleh, yang baik. Gitu. Jadi jadikan orang soleh itu sebagai teman setia kita. Ono celakanya kita besok anak yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kula jenengan angsal pertolongan dari syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan him, Mbak ya. Jangan him. Him. Kalau him itu ha. Kayak mata kucing gitu, ha itu. Tapi kalau ha, nanti maknanya beda. Jangan him. Him.
Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini hak yang seperti mata kucing yang saya bilang tadi, itu hak larinya ke dada. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah. Kemarin nyampe 244 ya. Sekarang masuk 245. Loh, 245 sudah. Ini ada kordon hasanan. Ya, saya mendengari kok ada kordon hasanannya. Minggu yang lalu ada kordon hasanan, memberikan hutangan yang terbaik. Jadi kalau jenengan sedekah ke siapapun, itu dianggap ngutangi Gusti Allah. Nanti Allah bakal nyaur dengan kelipatan yang tinggi, yang besar. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Lalu dilipatkannya oleh Allah, nyaurkan jenengan itu besok di akhirat dengan kelipatan yang banyak. Jenengan sedekah ke masjid, nyemplungno kotak, itu sama dengan menghutangi Allah. Paham ya? Nanti Allah yang akan mengembalikan hutangnya Allah tadi dengan dilipat gandakan, dengan kelipatan yang banyak. Ini yang disebut, ini ngulangi minggu yang lalu. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orang yang dia memberikan pinjaman kepada Allah? Pinjaman, memberi pinjaman pada Allah itu berupa sedekah, infak, zakat. Ini kalau Pak, paham ya? Itu sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Maka barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan cara sedekah, infak, sedekah tadi, sedekah, infak, zakat tadi, itu qardon hasanah, disebut dengan pinjaman yang baik. Maka fayudha'ifalahu, maka Allah akan melipat gandakan lahu kepadanya ad'afan dengan kelipatan katsiratan yang banyak. Wallahu yakbitu wa yabsut. Wallahu, dan Allah itu yakbitu, dia menyempitkan, wa yabsut, atau dia melapangkan. Jadi kalau kita bicara rezeki panggil, terkadang rezeki itu lapang, kadang-kadang rezeki itu sempit. Itulah kehendaknya Allah. Bagi siapa yang dilapangkan, maka dia akan lapang rezekinya. Barang siapa yang disempitkan, dia akan sempit rezekinya. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya lah turja'un, kalian
dikembalikan. Hadirin yang saya muliakan, ini gambaran mengulangi minggu yang lalu. Cuma kadang minggu yang lalu sakniki pun lali. Jadi tak eling. Jadi orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang zakat, itu hakikatnya memberi pinjaman kepada Allah. Dengan disebut oleh Allah sendiri qardhan hasanah, yaitu dengan pinjaman yang baik. Tapi terkadang niku mohon maaf sekali ini. Saya itu bolak-balik ngeruh. Lek kula ngomong sumerap kok basa nang awakku dhewe. Kula niku sering eruh. Kula sering weruh. Ana wong njaba wong lewat niku mek beol tok pipis tok di masjid, ora nyemplungke. Itu zalim, Pak. Karena air yang ada itu untuk ibadah dan yang berhubungan dengan masjid. Paham nggih? Paham nggih? Ya lek subuh mboten napa-napa. Lek salat zuhur mandi sik monggo. Cuma lek mek atus pipis beol nek masjid terus nyengkre, kok sawangane didadekno WC umum iki lho. Endi utake ini lho. Jangan begitu. Kalau belum bukan waktu sholat, silahkan wudu'o masih ya sholat masuk sholat sunnah. Biar tidak masuk ke dalam kelompok yang zalim. Paham ya? Misalnya jam 8 dek kebelet pas lewat kebelet. Ya, pas lewat kebelet. Dia masuk jedingi masjid, dia pipis. Mari ngono biar tidak dolim, wudu dek kono, masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat duha. Biar tidak napa wau, biar tidak dolim. Wis gak nyemplungno, cemplungno lo ngasih akeh gak popo. Keliru ya? Ya bener lah. Sewu kadang ngomong gak pompo sewu, yang penting ikhlas. Ojo ngomong ngono. Pipis saya 2.000 saniki Pak. Jajal jenengan pipis bayar 1.000. Insyaallah disuruh pipis separuh jenengan. Apa makna ini rumah Allah? Rumah Allah. Saya minta tolong kalau bisa Pak Haji bekti untuk apa niku ndamelaken saking besi niku lho. Salep tengah jene jeding cilik mawon kotak infak. Lah ngriku kan kadang mboten ketok mata hatinya, mata kepalanya gak ketok. Di depan jeding diparingi barangkali tergerak hatinya. Mboten usah ngoten. Infak tetap infak untuk kebersihan, untuk apa. Jadi biar tidak disamakan dengan WC umum. Saestu niku dolim saestu. Lek mek endak, lek mek teko ngoyo beol mari ngono mulih. Itu masyaallah niku dolim. Apalagi gak nyemplungke, dolim. Saestu dolim. Maka fa innad dulma dulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu besok di akhirat menggarai piyambak ini ku peteng. Kupuri peteng di akhirat peteng. Ya Allah, dolim, saya itu dolim. Ya, oleh karena itu bolak-balik pulau weruh. Ya Allah, kadang dari sono ya Allah, ke WC umum masjidnya dikunci jari salah, dibuka kok malah gak karu-karuan. Nah ini loh, untuk kepentingan ke masjid monggo wudu, tapi cuma wonten biyen iki kula cerita biyen wonten biyen wong wudu niku pancurane buanter banget
tapi mek diwasno tok. Suwe ada setengah jam. Terus baru mukanya. Ngenteni maneh setengah jam. Baru tangane. Ngenteni setengah jam tangan sijine. Pirang gebek itu yang dibuang itu. Air masjid dibuang-buang seperti itu. Itu orang dolim. Paham ya? Pergunakan air secukupnya. Pergunakan air secukupnya saja. Kulo tingali hasil print-printan pas bayar air niku. Ya Allah, mundak tok. Kalau dipakai untuk wudu enggak masalah. Tapi lek dibuang-buang dolim. Paham ya? Dilaknat oleh Allah. Jangan membuang-buang air masjid. Ya ini. Cuma kula ngiling notok lho nggih. Didamel alhamdulillah, gak dipakai, gak dirungokno ya terserah wong kubure beda kok dengan saya. Kuburnya besok itu beda. Bah dipor-por cangkeme ambek malaikat, aku yo gak ngaruh. Digepuki malaikat, aku yo gak melok. Kalau cuma nyampaikan, saya cuma menyampaikan, diterima alhamdulillah, gak dirongokno, gak dilakoni, terserah. Wong kuburane beda. Paham? Ya, baik. Ini cuma mengingatkan. Ini yang saya ceritakan di masjid lain sana. Dua. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rotok-rotok 246. Kula waos riyen nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jenengan titeni mana yang bacaan saya baca panjang, mana yang saya baca pendek, mana yang saya dengung, mana yang saya idhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم bizzalimin. Nah, ini 246. 246 ini isi ceritanya ya. Mboten napa boten wonten. Napa iya ya. Kalian itu perhatikan. Tidakkah kamu memperhatikan ono to orang delok, ono to orang ningali sira, ngono kalau Jawanya ya. Mun maturan napa tak melihat. Apa napa tak ngabes? Apa tak ngabes, Bang? Nah, gitu. Ono to orang ningali sira. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Sakmantune Kanjeng Nabi Musa alaihi salam wafat. Nalikane mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami
niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan. Jika diwajibkan atas kamu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dari anak-anak kami. Jadi ada keterangan 93, mereka diusir dan anak-anak mereka ditawan. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran ayat ini dulu ya, pengikut setia Nabi Musa dan para pengikut-pengikut yang lain sing gak patek setia. Ya, setelah wafatnya Nabi Musa, mereka ada nabi-nabi yang bukan rasul. Ya, ada nabi tapi bukan rasul. Banyak Pak. Ada nabi tapi bukan rasul. Mereka ngomong bahwa kami ini dikasih raja yang memerintahkan kami agar supaya kami ini bisa berperang di jalan Allah, akan membela agama Allah. Tapi lah ini Pak, karena watak mereka itu adalah mulai dulu watak Bani Israel itu adalah watak yang pengkhianat. Watak-watak pengkhianat, berwatak hewan, rakus, berwatak orang-orang yang gak genah, yang tidak soleh. Jangankan kok ditinggal wafat dulu Pak ya, cinta dulu sebentar. Jangankan kok ditinggal wafat, ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari saja, dalam rangka dipanggil oleh Allah, memenuhi panggilan Allah. Dia ke Gunung Tursina, dia tidak kembali ke kaumnya sementara. Apa yang terjadi selama 40 hari itu? Imannya sudah digadaikan. Mereka tidak menyembah Allah, tapi menyembah pedet emas. Pedet emas. Ya, As-Samiri. Jadi mereka dipimpin oleh Musa juga, tetapi Musa yang kafir, namanya bodoh. Ada 2 Musa dulu Pak, bayi lahir itu. Pada saat ada peraturan, lek ono wong lanang kudu dibunuh dulu, aturan di Fir'aun, ya. Kenapa? Khawatir memberontak dan menguasai kerajaan. Khawatir. Begitu maka oleh malaikat itu melok jogo. Malaikat juga melok jogo. Setiap ono wong wedok lahir lanang ditengeri. Akhirnya ono temenan Pak, wedok lahir lanang, langsung diambil oleh malaikat, dikasih nama Musa. Ya, dididiklah oleh malaikat. Tapi ujung-ujungnya jadi kafir. Ini loh, dididik malaikat, ujungnya jadi kafir. Satunya ada orang wanita lahiran juga, ya, si bayi ini malah dibuang ke sungai, justru diambil oleh keluarga Fir'aun. Ditemu istrinya, dibawa, dibuka kotak yang dihanyutkan itu. Wih, kok arek ganteng, bersinar, kinu-kinu gimana gitu, lucu. Tertariklah istri Fir'aun, dibawa ke istana. Dia bilang ke Fir'aun, "Bang, ya aku nemu bayi ganteng Bang. Delokna, wapi, tolong le iki ojo kau bunuh ya. La tuqtal hadal ghulam. Ya. Tolong arek cilik sing iki ojo kamu bunuh. Jarno iki tak rawate." Sing tadi Musa juga
dididik oleh malaikat, ujungnya jadi kafir. Sementara Musa yang dididik dalam lingkungan Fir'aun malah jadi nabi dan rasul. Nah, berarti belum tentu, Pak. Gitu? Belum tentu. Lari kepada takdir juga. Paham ya? Nah, akhirnya yang Musa kafir ini mengajak masyarakat menyembah pedet. Di mana pedet itu terbuat dari emas. Ya, dibikin sakti lah, ambil jin, ambil setan. Nggak tahu iso ngomong, iso apa. Dianggapnya Tuhan. Ya, nyembah pedet. Sementara Nabi Musa yang asli, yang Rasul, yang Nabi, ini memenuhi panggilan Allah, disuruh ke Gunung Tursina, Arba'ina ayam, ya, 40 hari, ditinggal. Begitu habis 40 hari, Pak, kembali ke kaumnya dalam kondisi rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak sebagainya. Aduh, itu dandani mana? Ya, akhlaknya ditandani mana, imannya ditandani mana. Masya Allah. Lah ini apa namanya? Jangan keliru. Jadi dulu ada dua Musa, Musa As-Samiri dan Musa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya ada dua Musa dulu ya. Yang dididik Fir'aun malah jadi nabi dan rasul, yang dididik malaikat malah jadi kafir. Dan dia itu tahu bahwa ingat gitu ya, Fir'aun itu ingat, wah saya kan melarang wong lanang hidup sampai dewasa ini belain ini, tapi dia manut ke istrinya. Demi istri permintaannya di oke. Bang, tolong yang ini jangan dibunuh ya. Iya wes, kita didik bang, barangkali ini jadi pengganti besok, tiba jadi musuh. Ya Allah, itu cara Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, justru diambil oleh keluarga Fir'aun, dididik di situ. Kenapa Nabi Musa itu pelat, tidak lancar, tidak fasih? Karena ilatnya dulu pernah makan api yang disuguhi oleh Fir'aun. Dites, pas digendong, lucu-lucunya itu loh, umur 2 tahun, 3 tahun itu digendong sama Fir'aun. Karepe mau nuduh nang tamu-tamu, aku duwe anak angkat. Duwe anak, menurut kakak ngomong angkat, aku duwe anak ganteng lucu iki. Lah kok pas ngomong ngoten niku, jenggote Fir'aun niki ya kak patek lebat sih, biar beberapa aja. Itu ditarik sama Nabi Musa, kesakitan. Terus pikirannya, wah jangan-jangan ini yang akan memberontak pada saya besok. Akhirnya berikan ke istrinya, tak tes anak ini. Tes nopo? Bang, oh bang, wah, dari abang tadi bang. Dites apa bang? Tak tes anak ini. Iki sadar atau ancene si arek cilik. Loh, ya sih karena arek cilik to bang. Sampai ini gimana sih wong sing belum balik? Gak tak tes. Aku kelaran iki mang. Jenggotku ditarik. Nah, akhir dikasih es budeng. Es apa? Es budeng. Pokoknya es lah ya. Es puter. Satunya api. Nih, kalau ngambil es berarti anak ini bahaya ini, bahaya. Ini harus ngerti ini, harus balik ini. Nah, tapi lek milih api, oh tak maklumi, nggak tak bunuh, ngono. Akhirnya pas dites, karena Nabi Musa ini nabi cerdas, ya Nabi Musa ini hampir ngambil es. Hampir ngambil es, tapi dia enggokno karo malaikat. Ojo, dibunuh kan kok. Ojo. Akhirnya ngambil
api. Pas dimakan kena ilatnya Pak. Sampai dewasa beliau kalau dakwah minta tolong Nabi Harun untuk menyampaikan karena pelat karena lidahnya terkena api. Kemudian ketika Allah menyuruh Nabi Musa, idhab ila Fir'aun, kamu berangkatlah kamu menuju Fir'aun wahai Musa, berdakwah kamu di sana. Tapi ingat dengan kata-kata lain, dengan kata-kata yang lembut ya. Terus gimana aku mau nyampaikan, aku gak fasih. Terus dungo, Rabbi apa? Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu doanya Nabi Musa. Fasihkan saya ya Allah. Saya itu rodok pelat, lek ngomong gak jelas. Engkau ngomong karo Firaun aku diguyu. Ya wis, sambil jauh tolong nang dulurmu Harun budalo. Udah, itu ceritanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, memang mulai dulu yang namanya umat Nabi Musa ini selain cerdas ya mokong-mokong sampai saniki mokong-mokong. Kalau saniki niki keturunan yang pemberontak yang sekarang ini merubah-rubah kitab suci ngoten-ngoten. Itu yang Yahudinya. Yang Zionis lain lagi Pak, lebih jahat lagi. Yang Zionis lebih jahat lagi. Ya, disebut Israel. Hell itu neraka. Israel. Ono yang apa itu di apa macam-macam lah penyebutannya di Facebook itu ya. Si kriwil, si riwil. Ya karena memang wataknya seperti itu. Wataknya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan kula panjenengan dengan melihat cerita-cerita Bani Israel yang terkenal mokong, terkenal suka melanggar, suka merubah-rubah kitab suci dan lain sebagainya, itu sejak awal sudah kelihatan. Sejak masih ada Nabi Musa, kemudian diganti oleh para nabi-nabi yang bukan rasul tapi nabi. Itu ada bimbingan, dibimbing, tetap pada bisa. Sampai lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, adanya Nabi Muhammad itu 500 tahunan. Baru ada Nabi lagi. Nah, itu dengan jarak yang berabad-abad seperti itu, ajaran-ajarannya sudah banyak yang diselewengkan. Yang Yahudi diselewengkan, ya, yang Nasara juga diselewengkan. Masya Allah. Untunglah pada akhirnya Allah utus Nabi yang terakhir sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmah untuk seluruh alam, bukan hanya untuk kaumnya saja, ya, kaum setempat saja enggak, tetapi untuk seluruh seluruh alam. Ini yang dikenal dengan membawa Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran. Kok diberi nama Al-Furqan? Iya, karena Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dengan yang halal. Maka disebut Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu nama dari Al-Quran. Al-Dzikr, Al-Quran juga. Al-Furqan, Al-Quran juga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini kita tiru ya bacaannya sekarang. Tapi saya potong-potong tidak terlalu panjang biar kuat. Padahal saya yang tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Alam tara ilal mala'i min bani Israil
Coba. Kenapa malanya dibaca panjang? Pendek. Karena alifnya hidup. Malai. Alam tara ilal malai mim bani Israil. Malai. Jangan malai. Jangan gitu. Malai ilal malai. Nah, alam tara ilal malai. Coba. Alam tara ilal malai. Lagi. Alam tara ilal malai. Jangan panjang. Mim bani Israil. Coba. Tak potong-potong pun, tak potong-potong kan, tidak apa-apa, karena ini makharijul hurufnya. Tapi nanti kalau baca jangan dipotong-potong. Kalau baca jangan dipotong-potong. Tapi ini apa? Karena proses belajar, tak apa-apa, tak potong-potong. Mim ba'di Musa. Coba. Nun mati ketemu ba, maka di atas nun ada mimnya kecil, ada. Nah, itu pertanda harus mingkem. Nun mati ketemu ba, tanwin atau nun mati ketemu ba, maka di atas nun itu dikasih mim. Untuk apa? Itu tanda harus mingkem. Mim ba'di Musa. Coba. Ya. Il. Jangan id, salah. Ini ada titiknya. Il qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana. Kita ulangi lagi. Il qalu. Sebentar, ulangi sebentar. Jangan dengarkan. Il qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana. Coba. Li nabiyil lahu mub'ats lana. Coba. Li nabiyil lahu mub'ats lana. Lagi. Li nabiyil lahu mub'ats lana. Malikan tuqatil fi sabilillah. Lagi. Malikan tanwin ketemu nun. Tanwin ketemu nun sama dengan nun ketemu nun. Idgham bigun. Nah. Lana malikan nuqatil fi sabilillah. Coba. Lana malikan nuqatil. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Tak ulangi nggih. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital.
Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu alla tuqatilu qalu. Oh, tidak panjang. Bentar Pak, tidak panjang, tidak terlalu panjang. Satu gelengan kepala saja. Qalu wa ma lana alla nuqatil. Qalu wa ma lana alla nuqatil. Lagi. Qalu wa ma lana alla nuqatil. Ya, baik. Qalunya aqa dan lu sama panjangnya. Satu gelengan kepala. Matobi'i. Ya. Fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Lagi. Fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Lagi. Fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina min diyarina wa abnaina. Abna-nanya panjang ya, yang di tengah itu nanya panjang. Lagi. Min diyarina wa abnaina. Coba tanpa saya. Tong dua telak. Min iya. Mitnya ketemu dal itu ikhfa. Bacaan samar harus didengungkan juga. Min diyarina wa abnaina. Jadi non mati ketemu dal itu dengung. Oke, lanjut. Falamma kutiba alaihimul qital falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa. Berhenti di illa ya. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa. Coba. Falamma abu alaihi. Falamma kok. Boleh. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa. Coba. Baik. Illa susu illa qalilam minhum. Jadi non mati ketemu ha itu idhar. Illa qalilam minhum. Coba. Illa non mati ketemu ha dibaca idhar. Wallahu alimum bizzalimin. Wallahu alimum bizzalimin. Tanwin ketemu ba. Di atas tanwin ada mim kecil. Itu pertanda harus mingkem. Lagi wallahu
Ayo. Wallahu alimum bil Sadaqallahul azim. Ditutup oleh Allah ayat ini bahwa Allah itu alimun, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Walaupun di malam hari, walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun singitan, tetapi Allah tetap mengetahui. Maka kata Nabi, hindarilah kezaliman. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena besok di hari kiamat kezaliman itu garai petang. Hati ini petang, mata ini petang, semua petang mulai dari kuburan. Aduh, naudzubillah, summa naudzubillah. Loh Pak, kuburan kan memang petang. Jangan begitu, itu kan hanya tempatnya jasad. Kubur yang dimaksud itu tempatnya roh kula jenengan, alam barzah. Itu ada yang petang, ada yang terang. Terangnya Al-Quran, terangnya wudhu, terangnya sedekah, terangnya ibadah kula jenengan, terangnya bacaan-bacaan Al-Quran. Itu bisa terang Pak kubur. Bukan kubur-kubur yang dikubur tempatnya jasad hancur. Kemudian dikasih apa? Damar kuplek bien. Gitu. Atau sekarang kasih listrik. Kubur itu padang. Iya dia jobo. Bukan sebagai, kalau hukum itu larinya ke akal, pakai akal. Tapi kalau hukum itu larinya ke kebiasaan, pakai hukum kebiasaan. Tapi kalau hukum itu lari kepada syariat, larinya ke Quran dan As-Sunnah. Gitu. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Katen napa ingkang saged kaula aturaken mugi-mugi barokah manfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Katan kecepot bulan merah membeli selopon dan seborah. Sakit gongkong dia saranah sekalang kong saborana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.